Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu pembahasan terakhir daripada materi-materi yang terkait dengan adab meriwayatkan hadis ya. Nah, di antara poin-poin yang kita bahas adalah yang terakhir ini adalah tentang adab meriwayatkan hadis. Nah, adab meriwayatkan hadis ini oleh para ulama ini dibagi menjadi dua ya. Ada adab yang terkait dengan guru hadis atau adabul muhaddis, nanti adab yang terkait dengan guru. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah adab talibul hadis ya, adab terkait dengan penuntut hadis atau penuntut ilmu. Nah, sebenarnya kalau kita kaji adab dalam periwayatan hadis ya, baik adab gurunya maupun adab murid, ini sebenarnya bisa dikatakan hampir sama saja dengan pembahasan kita dengan adab guru dan murid dalam pembelajaran secara umumnya. Namun ya adalah beberapa perbedaan yang mungkin terasa betul karena adanya pengkhususan dalam kajian keilmuan. Nah itu. Namun secara umum sama saja ya. Apa yang dituntut bagi guru dalam pelajarannya lain itu juga dituntut ada pada guru hadis. Begitu juga apa-apa yang dituntut pada penuntut ilmu dalam pelajaran lain itu juga sama ada pada hadis. Namun ada nanti kekhususan tertentu. Nah, kita bicarakan saja dalam hal ini ya, kita kutip dari kitab Taisir Mustalahul Hadis ya, Taisir Mustalahil Hadis. Buku Taisir Mustalah Hadis yang disusun oleh Syekh Mahmud At-Tahan. Nah, dalam pasal ini beliau membagi kepada dua pembahasan ya, seperti kita katakan tadi ada mabahatul awal adabul muhaddits, kemudian al-mabahats al-tsani adabu talibil hadis. Di sini beliau membagikan beberapa pemetaan ya tentang adab ini. Pertama beliau bagi menjadi dua tadi ya, adab muhaddis atau adab guru. Yang kedua adab talib, adab murid. Nah, lalu kemudian beliau memberikan beberapa penyekatan. Yang pertama adalah beliau awali dari muqaddimah, ini seperti biasa pengantar terlebih dahulu, bahwa yang namanya orang yang menyibukkan diri dengan hadis itu, karena ini terkait dengan ilmu yang luar biasa, ilmu yang mulia, tentu ada hal-hal tertentu yang harus melekat pada guru tersebut ya, yaitu berupa kemuliaan akhlak. Nah, lalu kemudian pada bagian yang kedua beliau mengatakan ada beberapa hal yang mesti ada pada diri seorang muhaddis itu, pada diri seorang guru hadis. Yang pertama apa? Tashihun niyati wa islahuha. Ya, sama saja dengan guru apa saja dalam bidang, apakah guru fikih, apakah guru tauhid, apakah guru tafsir, segala macamnya. Yang penting itu adalah tashihun niyati wa islah wa ikhlasuha. Ya, mensahihkan niat, membenarkan niat dan mengikhlaskannya. Ya, wa tathhirul qalbi, membersihkan hati min a'radid dunya, daripada tujuan-tujuan duniawi. Jadi seorang guru hadis, seorang muhaddis itu ya niatnya dalam mengajar mesti ikhlas. Sama seperti ilmu yang lain, mesti juga ikhlas, tidak sibuk cari kedudukan, tidak sibuk ingin terkenal dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, wa an yakuna akbaru hammihi nasrul hadis. Bahwa adalah minatnya yang paling besar, minatnya yang paling besar apa? Nasrul hadis, menyebarkan hadis, wa tabligha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, menyampaikan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mubtaghiyan minallahi jazilul ajr. Ya, bahwa dia mengharapkan balasan terbesar itu adalah balasan dari Allah Ta'ala. Jadi yang kedua ya, dia mesti punya perhatian yang besar dalam hal penyebaran hadis. Ini adab guru yang kedua. Jadi dia harus fokus kepada
untuk menyebarkan hadis. Nah, Nabi SAW menyampaikan apa-apa yang datang dari Nabi sampaikan. Itu harus dengan penuh perhatian besar. Lalu kemudian alla yuhadditha bihadrati man aula minhu. Nah, dalam menyampaikan hadis bahwasanya dia tidak menyampaikan hadis itu bihadrati man aula minhu, di hadapan orang yang lebih utama daripada dirinya. Lisinnihi aw ilmi, baik karena umurnya yang lebih tua atau ilmunya yang lebih tinggi. Jadi ketika menyampaikan hadis, yang penting juga kepada seorang guru hadis untuk memperhatikan jamaahnya. Ya. Sebaiknya dia tidak menyampaikan hadis kalau ada di sana orang yang lebih ahli daripada dia. Ada orang yang lebih utama, misalnya ada seorang pakar hadis, dan sebaiknya dia tidak menyampaikan hadis di hadapan pakar hadis. Artinya dia tidak menyampaikan itu. Sebaiknya dia persilakan kepada orang yang lebih utama tadi untuk menyampaikan hadis. Nah, dia kalau misalnya pengajiannya dalam bentuk pengajian umum, mungkin dia terbuka untuk umum. Coba lihat kalau ada yang lebih ahli di sana, serahkan kepada yang ahli. Lalu kemudian yang keempat apa? An yursida man sa'alahu an syai'in minal hadis wa huwa ya'lamu annahu mawjudun inda ghairihi. Ya, ila dzalikal ghair. Yang keempat bahwasanya dia yursida, dia menunjuki man sa'alahu kepada orang yang bertanya kepada dia. Ya, kalau ada orang bertanya, dia mesti menunjuki, ya harus ngasih tahu ya. An syai'in tentang sesuatu minal hadis. Ya, kalau sesuatu terkait dengan hadis, maka dia mesti menyampaikan. Ya, dia harus memberitahu. Ya, harus dia sampaikan kepada orang yang bertanya tadi. Atau jadi tidak boleh menyembunyikan ilmu. Seorang ahli hadis ini, seorang guru hadis ini, maka dia tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah, lalu kemudian berikutnya Pak, alla yamtani'a min tahdithi ahadin li kaunihi ghaira sahihin niyati fa innahu yurjalahu sihhatuhu. Yang kelima berikutnya adalah alla yamtani'a, bahwasanya tidak menghalangi min tahdithi ahadin, daripada menyampaikan hadis kepada seseorang li kaunihi ghaira sahihin niyah, karena alasannya kalau dia tidak sahih niat, tidak boleh. Jadi siapapun yang belajar, ya, siapapun yang datang dalam majelis, siapapun yang meminta untuk disampaikan hadis, nah, guru hadis ini tadi mesti menyampaikannya. Walaupun dia lihat, nih orang kayak niatnya tidak sahih, tidak apa-apa, biarkan, ajarkan saja. Yang penting ada apa? Innahu yurjalahu sihhatuhu. Maka sesungguhnya diharapkan bagi orang ini tadi niatnya akan baik. Ya, ketika kita temukan ada orang datang belajar kepada kita, niatnya tidak bagus, mungkin ya ingin mendapatkan tujuan duniawi, ya ingin menyombongkan diri dan segala macamnya, tetap sampaikan saja. Ya, sambil berharap semoga tolib ini tadi, si murid ini tadi, ya niatnya akan cepat atau lambat akan dia memperbaiki niatnya. Lalu kemudian wa an yaqida majlisan li imla'il hadithi wa ta'limihi idza kana ahlan lidzalika. Lalu kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya dia yaqida majlisan li imla'il hadis, bahwasanya dia harus semacam apa, mengadakan satu majelis li imla'il hadis, untuk mengimlakan hadis, untuk membacakan hadis, wa ta'limihi, dan mengajarkannya. Jadi seorang guru itu, ya, semestinya dia punya majelis hadis sendiri, yang dalam majelis itu, ya, dia membacakan hadis-hadis, ya, sehingga murid-muridnya menyimak, dia bacakan, muridnya mendengar, wa ta'lim, dan dia mengajarkan hadis itu idza kana ahlan lidzalika, itu kalau memang betul dia ahli. Kalau memang guru ini adalah guru ahli dalam hadis, ya, maka dia mesti punya majelis hadis. Ya, dia punya majelis hadis, dia bacakan hadis di sana, muridnya mendengar, muridnya mencatat, ya, lalu dia ajarkan. Kenapa? Fa inna dzalika a'la maratibir riwayah. Ya, kita juga sudah pernah membahas dalam pembahasan sebelumnya dalam tahammul dan ada, bahwasanya jenis yang bentuk imla ini, ya, guru membacakan hadis, guru menyampaikan hadis ini adalah a'la maratibil riwayah. Ini adalah paling tinggi martabat riwayat. Ini adalah posisi periwayatan tertinggi, adalah di mana guru yang menyampaikan hadisnya kepada murid. Nah, lalu kemudian pada bagian yang berikutnya, Syekh Mutahan menyampaikan ada beberapa hal yang sebaiknya dianjurkan itu dilakukan oleh
seorang guru ketika dia hendak menyampaikan datang ke majelis hadis, ya. Yang pertama apa? An yatatahhara wa yatatiba wa yusharriha lihyatahu. Ini terkait penampilan, bahwasanya yang pertama, ya, kata Syekh kita, bahwa seorang guru hadis itu dia mesti membersihkan badannya. Kemudian dia mesti berminyak wangi, ya. Biasanya kan guru-guru hadis itu punya jenggot. Nah, jenggotnya dirapikan, wa yusharriha lihyah. Nah, yang sampai berantakan, yang sampai bau badannya busuk, ya. Pokoknya dia harus bersih, suci, ya, wangi, dan penampilannya bagus. Nah, baru dia menghadiri majelis. Kemudian apa? An yajlisa mutamakkinan biwaqarin wa haibatin ta'dhiman li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa yang harus dia lakukan ketika dia hendak mendatangi majelis hadis, ketika dia hendak mengajarkan hadis itu, an yajlisa mutamakkinan, dia mesti duduk dengan tenang. Ya, biwaqar, duduknya dengan penuh penghormatan, wa haibah, dengan mantap. Kenapa? Ta'dhiman li hadis Rasulullah, karena memuliakan hadis Nabi, karena yang dia sampaikan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tentu sikap duduknya juga harus diperhatikan. Dia kan menampilkan sikap duduk, ya, yang tidak layak, karena dia guru hadis, tentu duduknya harus tenang, harus penuh penghormatan, harus dengan sikap yang wibawa. Nah, ya, pokoknya duduknya harus mantap. Kenapa? Dia saat ini sedang menyampaikan, atau dia akan menyampaikan hadis Nabi. Kenapa? Dia mesti menghormati hadis Nabi ini tadi. Nah, kemudian yang ketiga apa? An yuqbila 'alal hadirina kullihim wala yakhussa bi inayatihi ahadan duna ahadin. Yang ketiga, bahwa dalam duduknya tadi dia menghadap kepada 'alal hadirin kullah. Ya, bahwasanya dia harus menghadap kepada semua hadirin. Semua yang datang itu harus dia temui, harus dihadapkan badannya ke sana. Wala yakhusu bi inayati ahadin duna ahadin, jangan fokus hanya kepada satu kelompok saja. Yang kelompok sebelah kanan saja yang lagi memperhatikan. Nah, jadi guru tadi harus memperhatikan semua hadirinnya. Karena mereka akan mendengarkan hadis dari guru tadi, maka harus pandangannya bisa menghadap kepada semua. Jadi mereka semua bisa menyimak apa yang disampaikan guru tadi dengan baik. Nah, lalu kemudian yang kelima, an yajtaniba ma la yahtamiluhu uqulul hadirina au ma la yafhamuhu minal hadis. Bahwasanya guru tadi atau muhaddis ini tadi, guru tadi menjauhi apa-apa yang tidak mampu akal para hadirin itu menerimanya. Jadi kalau berat jangan disampaikan, atau apa-apa yang tidak mampu mereka pahami dari hadis ini tadi. Jadi kalau sekiranya ada hadis yang memberatkan pemahaman, butuh pembahasan yang detail betul, pembahasan yang berat, sebaiknya jangan dulu disampaikan. Sampaikan saja dulu, ya, hadis-hadis yang mudah dipahami. Kalaupun menyampaikan hadis-hadis yang sulit dipahami, maka mau tidak mau guru tadi harus memberikan penjelasan. Nah, lalu kemudian yang terakhir terkait hadir dalam majelis ini, ya, sang guru tadi harus menutup imla'nya bihikayatin, ya, dengan menceritakan kisah-kisah, ya, yang sebenarnya lebih kepada litarwihil qulub, untuk menenangkan hati. Ya, kemudian jadi guru tadi, ya, dalam menutup majelisnya sebaiknya memberikan sebuah kisah atau cerita tentang perjuangan para ulama, mungkin bagaimana susahnya mereka dulu dalam menuntut ilmu, itu dalam guna memberikan motivasi kepada para murid. Ketika dilihat ada muridnya lemah semangatnya, ceritakan bagaimana dulu perjuangan Imam Bukhari dalam mendapatkan hadis. Nah, begitu. Ya, bagaimana Imam Muslim dulu, bagaimana para ulama dulu, ya, dari keterbatasan keadaan mereka, tidak ada komputer, tidak ada apa-apa, mereka harus mencatat semua hadis. Mana kertas juga sulit didapatkan, harga kertas mahal, harga tinta mahal, mereka tetap menuliskan hadis, ya. Nah, lalu kemudian bagian terakhir, ya, pengarang kitab kita menyampaikan umur berapa sih sebaiknya seorang guru itu menyampaikan hadis. Nah, di sini ada khilaf, kata pengarang kitab kita. Ada yang mengatakan khamsun, wakila arba'un, wakila ghairu zalika. Ada yang bilang nanti guru hadis yaitu, ya, mestinya dia menyampaikan hadis dalam usia 50 tahun. Ada yang bilang 40 tahun, ada macam-macam, ya.
Wasahihu, dan yang paling sah kata pengarang kitab kita, annahu mata ta'ahala wahtija ila ma indahu jalasa lit tahdithi bi ayyi sinnin kana. Yang paling benar menurut kata beliau, yang benar itu adalah bukan 40, bukan 50, bukan tidak ada ketentuan khusus. Mata ta'ahala, kapan dia sudah menjadi ahli dalam hal hadis ini, wahtija ila ma indahu, ketika orang membutuhkan apa-apa yang ada pada dirinya, ya jalasa lit tahdits, maka dia pun mengadakan majelis hadis bi ayyi sinin, karena dalam usia berapapun itu, walaupun usia mungkin masih 30 tahun, tapi dia sudah memiliki keahlian, tidak mengapa dia menyampaikan hadis. Walaupun usianya mungkin baru 20 tahunan, kalau memang dia sudah ahli, silakan, tidak mesti harus nunggu 50, tidak mesti harus nunggu 40. Umur berapapun, yang benar adalah berapapun umurnya, ketika dia sudah ahli dalam periwayatan ini, dia sudah ahli dalam hadis ini, dan orang membutuhkan itu, orang datang kepada dia, wahai syekh, sampaikan kepada kami hadis, maka dia mesti menyampaikan. Dia tidak boleh menyembunyikan. Tidak ada mesti, nanti tunggu saya umur 40 tahun, tunggu saya umur 50 tahun. Tidak, karena tidak ada kepastian apakah sampai umurnya 50, apakah sampai umurnya 40, tidak. Nah, ketika orang-orang melihat dia sudah ahli dalam bidang ini, ya, dengan kriteria-kriterianya, ya, dengan ketentuan-ketentuannya, dia sudah menjadi ahli, lalu kemudian orang pun bertanya, orang meminta, maka dia tidak boleh menyembunyikan. Hal-hal ini kata pengarang kitab kita bisa dibaca, ada beberapa buku sepertinya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, ya, wa Adabis Sami'i karangan Al-Khatib Al-Baghdadi, itu juga bisa dibaca, ya. Atau bisa juga membaca buku Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ya, yang disusun oleh Ibnu Abdul Bar. Ini rekomendasi pengarang kitab kita untuk lebih memahami detail tentang adab periwayatan ini. Nah, lalu kemudian pada bagian yang kedua, ya, pengarang kitab kita menurunkan pembahasan tentang adabu talibil hadis, adab menuntut hadis, adab murid. Nah, begitu, ya. Di bagian awal, ya, di bagian muqaddimah, beliau juga menjelaskan di sini, ya, tentang apa hal yang mesti ada pada murid itu berupa adab yang tinggi, akhlak yang mulia dan segala macamnya. Karena saat ini dia sedang mempelajari hadis Nabi. Nah, sebenarnya ada nanti adab kata pengarang kitab kita di bagian muqaddimah, ya, pamin hadhil adabi, ada di antara ini adab-adab, ya, yang bersekutu pihak ma'al muhaddis, ya, sama dengan guru dan murid harus memiliki sifat itu, dan ada yang memang khusus kepada murid, ya. Ada nanti yang sama antara guru dengan murid, ada yang memang beda. Di antara yang sama itu apa kata pengarang kitab kita? Artinya guru dan murid harus memiliki ini. Yang pertama apa? Tashihun niyah wa ikhlasu lillahi ta'ala bi talabihi. Ini sama dengan guru tadi, ya. Orang murid itu mesti ikhlas niatnya, bagus niatnya. Lalu yang kedua apa? Al-hadaru min an takuna al-ghayatu min talabil tawasuli ila a'radid dunya. Ya, sama, harus menjaga dirinya jangan sampai tujuannya dalam menuntut ilmu itu adalah tujuan duniawi. Sama dengan guru tadi, jangan, ya, kalau guru tadi tidak menyampaikan hadis karena tujuan duniawi, mencari popularitas, ingin dikenal sebagai guru besar, ya, ingin dikenal sebagai orang, ya, hebat. Murid juga begitu, jangan sampai niatnya belajar, nanti biar disanjung-sanjung orang, biar nanti kalau selesai belajar dapat jabatan segala macam. Tidak, ya, niat jauhi daripada tujuan-tujuan dunia, dan ya, fokus saja untuk menuntut hadis. Ya, masalah duniawi itu adalah urusan nanti, ketika kita menuntut ilmu yang mulia, maka Allah pun juga akan memuliakan kita. Nah, itu. Kemudian apa? Al-amalu bima yasma'uhu minal ahadith, ya. Dia mesti mengamalkan apa-apa yang dia dengar dari hadis tadi. Ya, apa yang dia pelajari dari gurunya, maka dia amalkan. Sama gurunya pun juga begitu. Nah, lalu kemudian yang ketiga, bagian yang berikutnya adalah bagian yang memang ini khusus kepada penuntut ilmu saja. Yang pertama apa? An yas'alallaha ta'ala at-taufiqa wa tasdida wa taysira wal i'anata ala dhabtihil haditha wa fahmi. Ya, harus banyak berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar diberikan petunjuk, ya, diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, minta kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dalam, karena menuntut ilmu ini berat, ya, butuh petunjuk kita.
butuh kemantapan, butuh kemudahan. Nah, maka kita berdoa kepada Tuhan agar diberikan segala bentuk kemudahan tadi. Lalu kemudian apa? An yansarifa ilaihi bi kulliyatihi wa yufarrigha juhdahu fi tahsilihi. Ya, seorang penuntut itu apa? Harus dia bisa fokus pikirannya seluruhnya itu kepada hadis. Ya, fokus pada hadis. Nah, itu ya. Lalu mencurahkan segala kemampuannya ya, wa yufarrigha, dia mesti menuangkan, mencurahkan juhdahu, seluruh kemampuannya fi tahsili, dalam mendapatkan hadis tadi. Jadi fokus, lalu kemudian bersungguh-sungguh lagi belajar. Belajar apapun itu sebenarnya. Ya, apalagi ini hadis terkait dengan ilmu yang mulia, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan apapun yang disampaikan kepada Nabi, fokus dan bersungguh-sungguh. Lalu kemudian an yabda'a bisimai min arjahi suyuhi baladihi isnadan wa ilman wa dinan. Yang ketiga apa? Bahwasanya dia memulai dengan mendengar hadis itu dari guru yang paling mantap di negerinya, ya, secara sanad, secara ilmu, ya, dan secara agama. Mulai dulu belajar itu dari guru-guru yang ada di kampung kita dulu. Ya, ada guru yang hebat dalam hadis ini, ya, sanadnya bagus, apalagi kalau sanadnya juga tinggi, ilmunya bagus, agamanya bagus. Mulai dari guru yang ada di kampung kita ini tadi. Nah, itu baru nanti setelah itu merantau. Jangan sampai kita datang merantau jauh-jauh, ternyata ada guru besar di kampung kita, di negeri kita, justru kita datangi majelisnya. Mulai daripada guru yang ada di daerah kita sendiri, ya. Itu kalau ada guru yang pakar di sana. Lalu berikutnya apa? An yu'azzima shaykhahu, ya, bahwa dia mesti mengagungkan gurunya. Ya, ketika kita belajar kan ada guru. Nah, guru kita ini mesti kita muliakan. Kemudian waman yasma'u minhu, dan siapa yang dia mendengar darinya, ya, gurunya kita itu juga harus diagungkan, dimuliakannya. Wa yuwaqqiruhu, yang dia mesti juga memuliakannya. Nah, dalam hal apapun, ya, bukan hanya hadis saja, guru itu wajib dimuliakan. Begitu juga nanti kan dalam hadis kita kan ada sanadnya begitu, ya. Nah, kita muliakan guru kita dan kita muliakan juga orang-orang yang ada dalam rentetan sanad hadis itu tadi. Lalu kemudian yang berikutnya apa? An yursida zumala'ahu wa ikhwanahu fit talabi. Nah, dia harus memberikan petunjuk kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya dalam hal menuntut ilmu hadis ini. Tidak boleh menyembunyikan ilmu, wala yaktumaha, ya, tidak boleh menyembunyikan masalah ini tadi. Kalau ada teman kita yang bertanya, ya, kita mesti memberi mereka petunjuk mereka, kita mesti menunjuki mereka, kita mesti memberitahu, ya kan, tidak boleh menyembunyikan. Sama guru pun juga tidak boleh menyembunyikan hadis. Maka murid pun ketika ada temannya yang kesulitan, ya, dia juga mesti memberikan bimbingan kepada temannya, saling membantu, begitu, ya. An la yamna'ahul haya'u awil kibru minas sa'i bis sima'i wat tahsili wa akhdil ilmi walau mimman huwa dunahu bis sinni awil manzilati. Bahwasanya jangan sampai rasa malu, ya, rasa sombong itu menghalangi penuntut ilmu ini tadi dari berusaha untuk mendengar hadis, untuk mendapatkan hadis, untuk mengambil hadis, walau dari orang yang lebih rendah umurnya atau lebih rendah martabatnya. Jangan sampai nanti memandang guru ketika dilihat nih umurnya lebih muda, kok lebih muda dia daripada saya. Ya, memang nanti adabnya adalah guru itu sebaiknya tidak menyampaikan hadis kepada orang yang lebih mulia dari dirinya. Tapi ketika kita berada pada posisi penuntut ilmu, ya, jangan malu mengambil hadis walaupun dari orang yang umurnya lebih muda. Kan banyak itu periwayatan. Maka para sahabat saja juga ada yang mengambil hadis dari tabi'in. Nah, itu. Jadi tidak boleh malu, tidak boleh sombong. Oh, saya lebih hebat daripada dia. Oh, saya lebih tua. Ada. Masa saya belajar sama anak-anak, begitu. Tidak ada cerita malu, tidak ada cerita sombong. Ya, yang namanya ngambil hadis ya belajar. Kemudian apa berikutnya? Adamul iktisari ala sima'il hadis wa kitabatihi duna ma'rifatihi wa fahmihi. Nah, gitu.
Jangan hanya fokus, jangan hanya membatasi kepada mendengar hadis dan nulis hadis saja. Adab berikutnya adalah kita juga mesti paham dengan itu hadis. Jangan sampai hanya melelahkan badan saja, menghabiskan umur cuma untuk nyatat hadis, cuma untuk dengar tapi tidak paham-paham. Nah, maka penuntut ilmu juga harus memahami ini tadi ya. Kemudian pengarang kitab kita memberikan arahan wa an yuqaddima fis sima'i atau fis sama'i wadabti wattafahumi as-sahihaini summa sunana Abi Dawuda wa Tirmidzi wa Nasa'i summa sunan al-kubra lil Baihaqi. Nah, begitu seterusnya. Bahwasanya dia memulai dalam pendengaran hadis, dalam menyimak hadis itu, ya, dalam menulis hadis itu, dalam memahami itu, yang pertama dia utamakan adalah as-sahihain. Ya, sebaiknya mulai dulu daripada as-sahihain. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lalu Sunan Abu Daud, lalu Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Kubronya Baihaqi. Lalu kemudian ya, sesuai kebutuhan, apa yang dia butuhkan daripada kitab-kitab ini tadi ya, Musnad Ahmad kah, Muwatta Malik kah, dan segala macamnya. Ini tawaran di pengarang kitab kita, ada kitab mana yang bagus dimulai untuk didengar hadisnya, kitab mana yang harus disimak terlebih dahulu. Nah, saran beliau mulai daripada kitab-kitab sahih terlebih dahulu. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan adab periwayatan hadis, baik adab guru maupun adab murid. Ya, mungkin dalam kitab-kitab yang lain ada beberapa tambahan ya terkait dengan ini. Kata pengarang kitab kita di bagian tadi kita sebut, ada beliau merekomendasikan seperti Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Ini juga bagus dibaca Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ini juga bisa dibaca terkait dengan adab dalam hadis ini tadi. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.